Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hai, perkenalkan saya Sarah. Selamat datang di video ketiga saya. Kali ini saya akan membagikan resep dan tips and trik bagaimana membuat donat bercincin putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, dan bagikan video ini ke akun media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Oke, langsung kita lihat bahan-bahannya. Pertama ada ragi instan, selai coklat kopi atau bisa diganti dengan isian yang lain. Terigu, di sini saya menggunakan terigu protein tinggi 50% dan terigu protein sedang 50%. Susu cair full cream, di sini bisa diganti dengan air putih yang dilarutkan 1 sendok makan susu bubuk, mentega, telur, garam, dan gula pasir. Saya harap teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai selesai karena untuk membuat donat bercicin putih tidak sekedar mencampurkan bahan, tetapi juga memperhatikan langkah-langkahnya. Dan langsung kita mulai langkah pertama. Pertama, kita panaskan susu di wajan dengan api kecil saja karena kita tidak akan mendidihkan susu, kita hanya menghangatkannya. Kemudian kita tambahkan gula pasir dan aduk terus sampai gulanya larut. Kemudian tidak lebih dari semenit kita matikan kompor dan gunakan panas yang tersisa untuk melarutkan gula. Setelah semua gula larut, kemudian kita pindahkan ke mangkok dan kita biarkan dingin pada suhu ruang. Setelah susu kita biarkan dingin pada suhu ruang kira-kira 15 menit, selanjutnya kita campurkan ragi. Suhu yang tepat untuk mencampurkan ragi adalah suhu yang sama dengan suhu temperatur badan. Cara mengeceknya bisa dengan mencelupkan jari kita. Jika kita tidak merasakan hangat ataupun dingin, maka suhunya sudah sama dengan suhu temperatur badan kita. Setelah ragi tercampur rata, kemudian kita diamkan lagi selama 10-15 menit. Setelah 15 menit, maka akan timbul buih di permukaan susu. Ini menandakan raginya sudah aktif dan siap dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Dan sekarang kita langsung mencampurkan semua bahan. Pertama, kita campurkan larutan susu ke dalam tepung. Kemudian campurkan 1 butir telur ayam. Setelah adonan hampir kalis, kita tambahkan mentega dan garam. Dan inilah penampakan adonan yang sudah saya mixer kurang lebih selama 10 menit. Adonan sudah halus, lembut, dan kenyal, namun menurut saya masih kurang elastis. Maka pengadukan akan saya tambah lagi waktunya sekitar 5-10 menit, kemudian saya cek kembali.
Oke, waktu pengadukan sudah saya tambah sekitar 10 menit dan ini adalah wujud adonan yang sudah saya mixer total kurang lebih selama 20 menit untuk 500 gram tepung terigu. Lama waktu pengadukan atau pengulenan bisa jadi berbeda-beda tergantung dengan alat pengaduk spiral pada mixer. Jika pengaduknya lebih besar dari punya saya, maka waktu pengulenan bisa jadi lebih singkat. Menurut saya, ada 3 faktor penting yang menunjang keberhasilan untuk membuat donat bercincin putih. Yang pertama adalah tekstur adonan harus lembut dan elastis. Manfaatnya adalah jika kita lakukan proses selanjutnya yaitu proofing atau membiarkan adonan mengembang, maka gas-gas yang terbentuk dalam proses proofing akan mendorong adonan ke segala arah sehingga donat bisa mengembang secara sempurna. Untuk mengetahui bahwa adonan kita sudah mencapai tekstur yang tepat, kita bisa mengetesnya dengan cara menariknya. Jika terbentuk selaput yang tipis, maka adonan kita sudah mencapai tingkat elastisitas yang maksimal. Kemudian faktor kedua yang penting adalah proses proofing yang tepat. Saat proses proofing terjadi, maka akan terbentuk gas di dalam adonan. Gas-gas inilah yang nanti bertugas untuk mempertahankan donat untuk tetap mengambang di atas permukaan minyak saat proses penggorengan. Faktor ketiga yang penting adalah menggoreng dengan suhu yang tepat. Untuk detailnya akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah mengistirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Kita tutup dengan plastik atau dengan lap supaya permukaan luarnya tidak kering. Inilah penampakan adonan yang sudah saya istirahatkan selama 30 menit, mengembang 2-3 kali ukuran sebelumnya. Selanjutnya saya akan timbang per satuan donat sebesar 40 gram. Untuk 500 gram terigu akan menjadi sekitar 22 donat. Setelah kita timbang dan kita bulat-bulatkan seluruh adonan, kemudian kita pipihkan adonan dengan ketebalan 1 cm. Ada hal penting yang saya lewatkan dalam video ini, yaitu menaburi alas kertas roti dengan tepung terigu. Saya harap teman-teman tidak melupakan proses ini karena proses ini menjadi sangat penting. Karena saat kita akan menggoreng, kemudian kita angkat donat namun lengket pada alas, sehingga permukaan donat melar dan tertarik, maka akan menyebabkan gas yang sudah kita kumpulkan selama proses proofing keluar lagi. Jadi, jangan sampai lupa ya untuk menaburi kertas rotinya dengan tepung terigu. Setelah seluruh adonan sudah kita pipihkan, selanjutnya kita lakukan proses proofing selama 1 jam. Jangan lupa ditutup dengan plastik atau dengan kain supaya permukaannya tidak kering. Lama proses proofing tergantung dengan suhu ruang masing-masing. Teman-teman bisa mempercepat proses proofing dengan cara menutupinya dengan kain yang sudah diuapi dengan uap panas. Tapi sebelum ditutupi dengan kain panas, jangan lupa dilapisi plastik dulu ya, supaya adonannya tidak basah. Setelah di-proofing, inilah adonan donat yang sudah mengembang 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Catatan dari saya, jangan sekali-kali menyentuh apalagi mengangkat donat yang sudah di-proofing. Karena berpeluang merusak tekstur donat sehingga gas yang sudah kita kumpulkan selama proses proofing keluar lagi. Untuk donat yang saya ambil sebagai contoh pada video, saya lakukan proofing ulang. Selanjutnya, kita masuk ke proses penggorengan. Untuk menggoreng donat bercincin putih, suhu minyak harus berada di antara 150 sampai 160 derajat Celcius. Lebih tinggi dari itu sedikit tidak apa-apa, asal tidak lebih tinggi dari 170 derajat Celcius.
Jika teman-teman tidak memiliki termometer, ada tips dari saya. Caranya dengan memanaskan minyak selama 10 menit dengan api sedang kecil. Dan minyaknya harus tergenang ya, paling tidak ketinggiannya 5-10 cm dari sumber api. Jika minyak terlalu sedikit dan terlalu dekat dengan sumber api, khawatir suhunya terlalu tinggi, bisa di atas 180 derajat Celcius. Maka minyak harus tergenang ya. Stuck naik turun tapi masih di bawah 160. Kira-kira segitu. Berikutnya, ada lagi tips dari saya. Karena kita tidak akan menyentuh dan mengangkat donat secara langsung, maka trik dari saya adalah kita menggunting-gunting alas kertas rotinya. Jadi, saat akan menggoreng donat, yang kita angkat adalah alas kertasnya, bukan adonan donatnya. Namun, saya sarankan untuk menggunting alas kertas rotinya per satuan donat, supaya kita masukkan donatnya satu persatu. Karena kalau sekaligus banyak seperti saya, khawatir ada minyak yang terciprat ke arah kita. Jika kita perhatikan, saat menggoreng donat, minyaknya tenang saja, itu dikarenakan permukaan yang mulus, sehingga sedikit gas yang keluar dari dalam donat. Sebenarnya, bagian cincin putih yang muncul pada donat adalah bagian yang tidak terendam oleh minyak. Inilah yang saya maksud pentingnya menjaga gas agar tetap berada di dalam donat. Karena dengan gas itu, donat akan tetap terangkat di permukaan minyak sehingga ada bagian yang tidak terendam oleh minyak, maka muncullah cincin putih. Inilah donat yang sudah saya goreng dari adonan yang sama, namun hasil akhirnya berbeda. Sebelah kanan adalah donat yang berhasil proofing sehingga muncul cincin putih di tengahnya, sedangkan sebelah kiri adalah yang gagal proofing sehingga tidak muncul cincin putih di tengahnya. Penyebab gagal proofing diantaranya pertama kurangnya waktu proofing. Maka jumlah gas yang terbentuk dalam adonan sedikit sehingga ia tidak mampu mengangkat donat tetap berada di atas permukaan minyak. Penyebab gagal proofing berikutnya adalah rusak atau sobeknya permukaan donat sehingga gas keluar. Jadi, sampai sini jelas ya tentang bagaimana cara sukses membuat donat bercincin putih dan faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Jika teman-teman benar mengikuti tahapan-tahapan apa saja yang saya ajarkan dalam video, insya Allah 99% berhasil. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Untuk resepnya ada di akhir video ya. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya. Dah!